Halo teman-teman, balik lagi bareng Timo di sini. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Setiap tahunnya di momen Hari Raya Idul Fitri nggak lupa saya melakukan sebuah tradisi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu mudik. Di tahun 2024 kemarin saya mudik naik bis City Trans tepat di hari pertama PO tersebut beroperasi. Nah, di tahun 2025 ini pilihan saya jatuh ke PO 27 Trans, di mana saya memilih salah satu line armada premiumnya, yaitu Eksekutif E3 dengan rute dari Bubulak ke Malang yang menggunakan bis dengan sasis Mercedes-Benz O500 RS 1836. Tapi saya merasa kok tahun ini vibes mudiknya nggak seperti tahun lalu ya. Rasanya sedikit sepi gitu. Seperti apa cerita mudik saya di tahun kali ini? Yuk sama-sama kita saksikan. Perjalanan dimulai dari saya naik komuter lain dari kota Jakarta menuju kota Bogor. Setibanya di stasiun Bogor, saya langsung menuju ke Terminal Bubulak yang jadi titik keberangkatan pertama bis 27 Trans yang saya naiki dengan jadwal pukul setengah 3 sore. Ternyata saat saya tiba terminal, bis sudah siap untuk diberangkatkan. Wah, kayaknya bakalan berangkat lebih cepat dari jadwal nih. By the way, ini Terminal Bubulak kenapa sepi ya? Rasanya nggak kayak lagi musim mudik gitu. Iya. Makasih bang. Masuk pak. Siap. Loh, masih sepi ya? Sepi. Sana. Turun mana ini? Saya Sidoarjo bisa toh pak, exit tol? Dengan Mbak siapa Mbak? Inya. Mbak Inya. Oke. Nomornya tak catat ya Mbak. Yang mana nomornya Mbak? Oh yang WA itu ya? Ntar tak cantumin juga di bawah. Kasih Mbak ya. Siap. Oke teman-teman, kita berangkat dari Terminal Bubulak jam 2.06. Lupa nih aku bawa jam tangan nih. Lebih cepet setengah jam nih dari jadwal ternyata. Nah, untuk trip mudik lebaran tahun ini, saya sengaja teman-teman memilih naik dari Terminal Bubulak di Bogor karena saya kepengen cobain naik bus 27 Trans dengan seri E3, di mana untuk seri E3 ini menggunakan armada premium, yaitu sasis Mercedes-Benz 1836. Takutnya macet. Kalau macet ya? Iya. Tadi ngeliat map udah macet tuh sampai Cikampek ya? Iya. Di bawah ini apa, tol Jakarta Cikampek yang macet. Tapi nanti kayaknya one way sampai. Ya, one way sampai Bawen. Iya. Sambil kita review dikit teman-teman untuk seatnya. Tentu kalian kalau 27 Trans udah tau lah seatnya kayak gimana. Ini pakai eksekutif kelas yang ukurannya agak sedikit lebih jumbo dibandingkan eksekutif kelas biasa. Dan enaknya ini seatnya kan pakai rimba kencana ya. Di sandaran punggungnya itu dia ngikutin punggung gitu loh teman-teman. Jadi kayak ngerasa dipeluk gitu. Terus di bagian bawahnya sini dia tuh bagian pahanya naik, terus bagian pantatnya agak turun. Jadinya kalau kalian lama-lama di dalam bis tuh rasanya nggak capek gitu, nggak sakit badan. Dan untuk unit yang Nemesis ini sudah pakai model double deckless yang kayak gini, dua terpisah, karena memang beberapa unit 27 Trans yang lama-lama. Agus. Tuh. Pintunya buka ya apa sih? Apa bagasi? Oh, pintunya buka Pintunya kebuka teman-teman di belakang, di tengah. Jadi leg restnya sudah pakai mode yang terpisah kayak gini. Dan untuk leg restnya itu tuh nyaman banget rasanya. Kalau udah full selonjoran, wah rasanya udah kayak di bangku sleeper teman-teman. Untuk legroomnya seperti ini teman-teman. Kita turunin dulu double leg restnya dan kita naikin leg rest di sini. Legroomnya los banget. Ini enak teman-teman. Terus di bagian sini teman-teman, untuk lover AC-nya ini lover AC JB3. Sudah ada 2 port USB Type A. Untuk lover AC-nya bulat gini, bisa diarahin aranginnya, bisa ditutup kalau kedinginan. Nah, ada lampu baja juga. Ini masih mati, mungkin masih mati di sana teman-teman. Dinonaktifin sama krunya karena masih siang juga kan ya. Untuk reclining ada di sebelah sini. Nah, ini yang kayak gue bilang tadi, kalau sudah full recline teman-teman, rasanya kayak di bangku sleeper. Wah, enak banget rasanya, asli. Nah, ini barusan kita di bagian paket snack. Nanti kita unboxing ya teman-teman, isinya apa aja nih paket snacknya.
Dan untuk pengecasan di bawah sini juga disediakan port USB Type A. Jadi kalian bisa ngecas di sini atau bisa ngecas di atas sini juga teman-teman. Di bagian depan sini ada meja dan cup holder. Jadi enaknya kalau duduk di depan itu kayak gini teman-teman. Lalu untuk unit Nemesis ini dan kresannya yang namanya NYX itu sudah pakai kaca single glass. Jadi ini luas banget view ke depannya teman-teman. Terus di sebelah kirinya ini walaupun JP3 tapi nggak ada selendang Voyager. Di sebelah kanannya juga nggak ada. Kayaknya 27 Trans deh pelopor yang memulai trennya bis-bis dengan single glass kayak gini dan tanpa selendang kayak gini teman-teman. Jadi view buat penumpang itu luas banget rasanya. Apa lintasannya ini Parung Ciputat ya? Parung Ciputat, Lebak Pondok Pinang, Kampung Rambutan, Teguarma, Kampung Rambutan apa Pasar Rebo? Kampung Rambutan. Oh, Kampung Rambutan. Oh, masuk Kampung Rambutan ya sekarang. Pasar Rebo yang ngambil arah yang ada dari Poli. Oh, terus baru Pulau Gebang ya? Jadi warna. Oh, jadi warna sih. Jadi warna Pulau Gebang. Bekasi Cikarang masuk? Ada yang ada. Oh, udah ada. Jadi tutup pintunya Pulau Gebang ya? Oke, mantap. Siap. Terima kasih, Pak. Nah, untuk tiketnya seperti ini teman-teman. Sayangnya ini masih dapat sampul yang lama ya, belum dapat sampul yang baru. Ini sampulnya masih yang model bagian belakangnya JB5 nih. Terus kalau kita buka juga ini sebenarnya cakapan ini sih kayak bagian call-nya JB5 teman-teman. Tiketnya sendiri kayak gini teman-teman. Biasalah tiket-tiket strukturukan kayak gini. Nah, jadi untuk harga tiketnya ini Tuslah aku beli harga 860. Normalnya untuk E3 ini 420.000 teman-teman. Ini Tuslah puncak lah kalau bisa dibilang kalau di tanggal 28 Maret ini. Untuk QR code-nya nanti ini untuk klaim servis makan. Jadi jangan lupa kalau servis makan kita bawa tiketnya teman-teman, dan tiketnya jangan sampai hilang. Kalau hilang susah nanti kita klaim servis makannya kayak gimana. Oke. Rencana nanti aku turunnya di Sidoarjo teman-teman. Aku tiketnya belinya sampai Surabaya aja. Nah teman-teman, di bagian tengah ini disediakan layanan minibar. Jadi kita bisa membuat beberapa macam minuman kayak kopi, teh, sama ada mie gelas juga tuh. Dan pilihan kopinya juga bermacam-macam teman-teman. Dari yang manis-manis, cappuccino, sampai yang kopi hitam pun juga ada tuh. Terus ada teh, ada gula. Yang spesial ya kita bisa bikin mie gelas teman-teman. Di sini juga tersedia dispenser panas. Terus ini buat air biasa kalau kita mau refill air minum kita teman-teman. Dan untuk fasilitas ini gratis, kalian boleh makan minum sebanyak-banyaknya, tapi jangan dibawa pulang sasetan utuh ya teman-teman. Jadi hanya untuk dikonsumsi di sini aja. Terus ada catatan tuh, kalau persediaan stok habis tinggal hubungi kru aja, nanti pasti di refill teman-teman. Mantap banget nih pelayanannya. Terus gerak ke bagian tengah sini, di sini ada fasilitas smoking room yang barengan sama toilet nih. Jadi toilet ini ada di bawah sini teman-teman. Untuk smoking room juga bebas digunakan oleh penumpang. Kita coba masuk ke dalamnya nih. Nah, kayak gini teman-teman. Smoking roomnya ini ada di bagian tengah. Biasanya kalau bis-bis 27 kan smoking roomnya ada di bagian belakang ya. Kita coba turun. Untuk kenyamanan, walaupun ini smoking room, disediakan bangku juga tuh. Nah, buat kalian duduk sambil ngerokok gitu. Cuman gak enaknya nggak bisa sambil ngeliat pemandangan nih. Lalu di sini ada toilet teman-teman. Kita coba buka. Nah, toiletnya seperti ini. Ini ada saklar untuk menyalakan exhaust sama lampu. Untuk toiletnya walaupun bentuknya kloset gini, ini nggak boleh untuk buang air besar ya teman-teman. Dan toilet ini hanya bisa digunakan pada saat bis berjalan aja. Nah, tuh di sini ada ini teman-teman, ada aspaknya juga buat ngerokok. Jadi puntung-puntung jangan dibuang di bawah, kita harus tetap menjaga kebersihan. Terus di sini kayaknya agak panas ya, karena nggak ada AC-nya teman-teman. Tuh, jadi cuma ada lampu aja. Kayaknya nggak ada exhaust juga. Jadi kalau kalian mau ngerokok jangan lupa dibuka dulu jendelanya supaya asapnya bisa keluar. Untuk totalnya seatnya ada 30 seat di sini teman-teman. Untuk kelas eksekutif dengan legroom yang cukup luas. Memang di sini sasisnya itu Mercedes-Benz 1836, makanya bisa lebih panjang dan bisa muat lebih banyak. Biasanya eksekutif kelasnya 27 Trans yang pakai double headrest dan legroomnya kayak gini itu cuma muat 28 tuh. Kalau di bis-bis dengan bodi yang kayak Hino RM 280. Sekarang kita coba untuk legroom seat yang ada di baris
kedua dan ke belakang nih teman-teman. Untuk legroomnya masih enak nih teman-teman. Tinggiku 168, kakiku agak mentok, tapi ya masih oke lah teman-teman, masih nyaman banget. Dan seperti yang aku bilang di video sebelumnya, mari kita normalisasikan teman-teman. Kita naikin kaki di leg rest dengan tidak menggunakan sepatu atau sendal. Dilepas saja teman-teman, supaya menjaga kebersihan leg restnya. Dan untuk penumpang yang di sini disediakan tambahan port charging tuh di bagian depannya teman-teman, untuk penumpang yang di window. Soalnya kalau penumpang yang di gang kan dapat di sini ya. Terus di bagian depan sini ada bottle holder, dan di sini ada pegangan, dimana di sini bisa jadi centelan nih. Jadi kalau bawa snack atau apa bisa centelin di sini teman-teman. Nah, di beberapa titik disediakan fasilitas tong sampah juga. Kayak di sini ada satu, di situ ada satu, di belakang juga ada teman-teman. Jadi pastikan kalau kalian mau buang-buang sampah jangan dibuang di bawah-bawah, nanti takutnya banyak kecoa. Apalagi kalau bekas makanan teman-teman. Biasakan buangnya di tong sampah. Mantap. Walah, miring aja duduknya. Di sini aja lah, di bawah. Nah, jadi ini kalau dibuka mentok depan. Bisa sih kalau badan-badannya anak kecil bisa, Pak. Ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Yudi. Pak Yudi. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Fani. Pak Fani. Ya. Saya dari dulu tuh 7 pengen naik ini, cuman nggak kesampean. Oh. Susah nyocokinnya. Berarti misinya enggak. Akhirnya terpenuhi sekarang misinya. Dari rumahnya mana? Saya di Kemayoran. Terus biasanya kalau ngetrip kan ke Surabaya kan Jumat pulang-pulang kantor. Nah ini kan masuk Pulau Gebang kan jam 5, jam setengah 6 ya kayaknya ya. Jadinya nggak keburu kalau dari kantor. Oke, saatnya kita bongkar nih teman-teman untuk paket snacknya kelas eksekutif. Yang pertama ini ada roti Deli Croissant. Nah, ada Citato. Di sini ada kartu ucapan terima kasih dari 27 Trans. Ada wafer nabati Iso Plus minuman nih teman-teman, kayak Pocari gitu. Air mineral 27 Trans nih, ukuran 300 ml ya, 330 ml teman-teman. Kacang Garuda Rosta, Padimas Mooncake. Wah, banyak banget teman-teman. Dan terakhir ini ada tisu basah. Jadi untuk makanan dan minumannya sendiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item sendiri teman-teman. Jadi dengan kelas eksekutif dengan tarif yang kita bayarin, kita dapat segini banyak nih untuk paket snack. Mantap. Nah, ini kita sekarang lagi di titik kemacetan utamanya Parung nih, perempatan Pasar Parung teman-teman. Ini lagi musim mudik aja macet kayak gini. Ini nggak seberapa parah sih, macetnya mungkin cuma sekitar sekiloan aja lah. Bayangin teman-teman kalau ini lagi nggak musim mudik, wah macetnya bisa panjang banget teman-teman di sini. Yuk, mumpung lagi macet nggak goyang-goyang, kita bikin kopi dulu teman-teman. Enaknya kopi apa nih ya? Nah, aku udah bikin kopi nih teman-teman. Di sebelah kanan kita ini terminal Parung. Ada Mahardika double decker yang kita naikin teman-teman. Ada Agung Sejati Kingdom juga tuh. Wih, di kiri ada unit langka ini. Double deckernya Safari Dharma Raya teman-teman. Foto dulu ah. Di situ tuh poolnya Safari ada di seberang sana teman-teman. Situasi Ciputat udah mulai ramai juga nih pemudik di sini teman-teman. Tadi di Bubulak malah nggak terlalu rame, biasa aja loh. Dan dari sini pun aku jalan cuman berdua teman-teman penumpangnya. Jadi dari Bubulak tadi nggak terlalu rame. Ada Adibas nih sebelah kanan, driver waktu itu bareng kita tuh teman-teman. Pak siapa namanya tapi aku lupa. Kita tiba di agennya 27 Trans nih yang berada di seberangnya SPBU nih teman-teman.
Kalau kalian mau pesen tiketnya silakan di post nih nomornya. Kelihatan nggak tuh? Nah ini nomornya teman-teman. Silakan dicatat ya. Nama agennya Naruto cuy. Ya akhirnya kita tiba juga di Terminal Pondok Pinang. Sekarang pukul 4.25 ya teman-teman. Pemakai pare, bumbunya sing loba. Itu apa? Siomay ya? Oh, cong. Rame banget teman-teman. Sampai ngeluber ke luar. Orang tunggunya nggak muat tuh. Ya, nggak berlama-lama kita langsung berangkat dari Pondok Pinang nih. 16.31 teman-teman. Kalau sama Siapa? nggak jadi kayaknya. Nggak pikirin. Nyariin tuh dia habis ini. Enggak, biasanya cepet pak. Biasanya cepat ya? Biasanya. Dia tadi lagi ngelamun ya, tapi ada yang beli. Untuk bagasi Osor 1836 ini sudah space frame teman-teman, jadi luas banget dari kiri ke kanannya sudah plong. Terus kita kalau mau bawa motor pun juga bisa teman-teman. Kalau nggak salah 27 trans bawa motor tuh start dari 700.000 lah kurang lebih. Terus di bagian sini bagasinya pun sudah dipasang CCTV untuk keamanan, jadi barang-barang bisa diawasi, bisa terawasi dengan aman teman-teman di sini. Nah ini M-Trans sama-sama unit dari Bogor nih teman-teman berangkat. Dimana ini pakai unit Avante H8 tapi yang belum versi Grand Captain nih. Oke, kita berangkat lagi dari Kampung Rambutan pukul 5:07. Nah biasa kalau lagi lebaran gini nih banyak pramuka-pramuka yang bantuin. Nah kalau di Kampung Rambutan bisnya memang belum kelihatan banyak, nanti di Pulau Gebang. Ini arah-arah Jawa Barat, arah Merak lumayan rame juga ini. Ya sekarang kita sudah ada di Jatiwana teman-teman. Ini jemput penumpang di sini nih di lampu merah. Dan agennya ada di sebelah sana tuh. Nah. Kita berpal ada hikmah ya Pak, maksudnya sehari itu loh Pak. Jadwalnya kita di timur sekarang. Oh iya gak terlalu rame ya. Sepi Mas sekarang Mas. Kok sepi ya? Iya. Belum kenalan kita. Timo. Ya, Pak Agus. Pak Agus halo Pak. Pak Agus BS. Pak Agus BS. Hah? Kerap dipanggil Mbah Kum. Terakhir kayaknya. Kenapa? Kerap dipanggil Mbah Kum. Mbah Kung. Iya. Oke. Oh iya sepi ya. Iya. Boleh silakan. Gas. Monggo itu kalau bawa adaptor. Iya. Mana? Oh ada. Kirain bakalan rame teman-teman, ternyata nggak serame itu loh. Tuh Sinar Jaya aja nggak banyak loh. Dari Disub sendiri ada kebijakan mudik gratis. Berapa Oh. unit? 500 unit mungkin. Oh, nah apa ini? 500 unit. Kereta juga ya. Iya, kereta. Nah, masuk ya? Nah, masuk ya? 500 unit Jakarta aja. Oh. Tahu sini ya? Iya. Ya udah berkurang drastis.
500 kali atas 30 orang. Nah, sekarang pukul 6 kurang 9 teman-teman. Belum saya makan kok terus. Tahun lalu itu sampai sini-sini parkirnya bisa sampai 3 lapis loh. Penuh. Sampai sana-sana parkirnya itu sekeliling penuh semua teman-teman. Di sini sepi banget nih, padahal estimasinya kan tanggal 28 ini kan puncaknya ya. Di belakang kita ada Akas Aurora tuh teman-teman ya, Andromeda Armada Avante A8 Poris Jember. Nah ini tadi ada penumpang yang harusnya naik yang tambahan, yang Freya, cuman nggak sengaja naik yang Armada ini, makanya ditransit di Pulau Gebang nih. Unit UHD-nya GATS nih, unit baru yang tadi ketemu kita di jalan tol juga teman-teman. GATS 105. Kalau nggak salah ini startnya dari Poris. Nah ini SSM yang sleeper nih teman-teman. Baru masuk juga. Tapi kalau kalian belum nonton tripku naik SSM bisa klik linknya ada di kanan atas teman-teman. Kita coba jalan-jalan lagi ngeliat. Tahun lalu waktu saya naik City Trans di parkiran sini itu sampai 2 lapis teman-teman parkir bisnya. Lihat tahun ini nggak ada yang parkir sama sekali di sini. Cuma Akas Aurora itu pun juga lagi naikin penumpang tuh. Ya. Selamat datang di Pulau Gebang. Halo. Ketemu lagi. Selamat datang di Pulau Gebang. Hah? Cariin deh. Gak jadi aku kemarin jual wis. Naik itu aja lah. Halo. Naik Osor 27. Nemesis berarti. Nemesis. Motor habis dari Bubulak ya? Dari Bubulak tadi. Setengah jam 2-an jalan. Lebih cepat. Nah, akhirnya. Oh, setengah 4 yuk. Pas. Oh. Nah ini sudah pukul setengah 7 kurang 6 menit teman-teman. Sudah mulai ada keramaian nih. Tapi ya masih belum seramai tahun kemarin sih. Kayaknya ini karena ini deh, apa namanya, kepecah berangkatnya. Karena anak sekolahan kan liburnya maju seminggu ya. Jadinya kepecah tuh berangkatnya. Yang informal udah berangkat duluan sejak hari Minggu kemarin. Dan ini sisa-sisa pekerja kantoran aja. Dan informasi itu juga tadi katanya kemungkinan banyak yang bawa kendaraan pribadi di mudik tahun ini. Soalnya liburannya kan agak panjang nih, semingguan lebih teman-teman. Hati-hati. Balap yo. Balapan yo. Oke, Mas Tito sama Mas Sena udah berangkat teman-teman. Kita balik ke bis juga sambil videoin armada mereka jalan yuk. Wah, lihat nih, parkirannya udah mulai rame teman-teman. Udah mulai 3 lapis parkirnya. Nah, biar perjalanan kali ini seru, saya dan beberapa teman-teman alumni Sari Indah share live vlog bareng, di mana ada Mas Rezawa yang naik 27 Trans E4 double decker baru, Mas Rio Handoko naik M Trans The Sunset, Mas Gali naik Harapan Jaya 12B, Mas Givari naik Harapan Jaya Medium Bus, dan tentunya Mas Tito dan Mas Sena yang naik Semeru. Kita lihat nih siapa duluan yang bakal finish di timur. Akhirnya kita berangkat juga teman-teman dari Pulau Gebang. Sekarang pukul 7 kurang 10. Jadi tadi ada penumpang yang ngilang, dia udah check in cuma nggak muncul teman-teman. Makanya kita agak nunggu lama di sini. Kita lihat kita bisa ngejar Semerunya Mas Tito sama Mas Sena nggak. Cuman mereka nggak servis makan teman-teman. Selama mudik ini Semeru tuh servis makannya Hokben. Sedangkan kita nanti masih keluar di Cikamurang, di Taman Selera buat servis makan. Nih mobil ngaco nih, jangan ditiru nih kalau mudik bawaannya kayak gini. Pantes Lampung mas. Oh, Sumatera yo. Tas.
Bisa Pak, ini nih. Hah? Iya Pak. Tuh. Goyang gitu ya? Apa? Iya, makanya. Iya, jangan gini-gini. Ini kurang keras. Para pia, man. Mulai isu mau ya tetap batal mau boleh lebih Kalau Odin udah nggak masuk Pulau Gebang ya? Enggak, ya Bekasi Timur. Bekasi Timur. Jadi Pondok Pinang, Pasar Rebo, Bekasi Timur langsung. Ini 17 Trans. iya iya ngerti 27 Trans, nyalip 17 Trans. jam cimae matane ulap kancane tanya nih. Nah ini menjelang rest area kilometer 57 di kilometer 52 ya. sudah mulai ada kepadatan nih lalu lintasnya. Soalnya KM 57 ini rest area pertama setelah tol MBZ, jadinya mobil-mobil yang biasa banyak yang kebelet, lapar masuk 57 semua, makanya selalu padat kalau rest area 57 ini. Nah ini dia nih rest area kilometer 57. Jalannya masih padat soalnya biasanya mobil-mobil tuh banyak yang bandel di jalan, di pintu keluarnya rest area mereka berhenti di sana biasanya, makanya masih padat di sini. Ini salah satu rest area paling rame di tol Trans Jawa nih teman-teman. Ini sama polisi sudah persiapan, mereka dipagerinnya sampai jauh nih biar nggak ada mobil-mobil yang berhenti di pintu keluar terus jalan kaki buat masuk ke dalam. Jadi ini tuh, dipagerinnya jauh sampai depan. Ini loh motor bis itu main sepi, bukannya kemarin atau? Kalau masuk sini ya masih bisa kanan tuh. Aneh ya. Tiba di gerbang tol Cikampek Utama, disinilah one way ke arah timur dimulai. Nah, selama one way ini, kendaraan yang mengarah ke barat harus lewat jalur Pantura, setidaknya dari Salatiga hingga Cikampek. Karena itu, kalau kalian mau ngerasain vibes naik bis via Pantura tapi bisnya premium, bisa banget nih naik di arah sebaliknya. Misal arus mudik ya naik ke arah barat, begitu pula kalau arus balik naiknya ke arah timur. Pasti seru banget tuh teman-teman. By the way, ini Pak Yudi sebagai driver memilih jalur kanan karena berdasarkan pengalaman dia tahun lalu, jalur kanan tuh lebih sepi teman-teman. Sudah di rest area 102 di sebelah kiri sana teman-teman, dimana biasanya jadi tempat servis makan beberapa PO yang servisnya di rumah makan Taman Sari sama Taman Lestari. Nah tuh Taman Sari kelihatan dari sini. Dan sejauh ini yang kanan lebih lancar, lebih lenggang. Cuma kayaknya orang-orang tuh yang di jalur kanan ini mereka bingung ya. Kalau mau jalan agak pelan itu ngambil jalurnya yang kiri atau yang kanan sini. Terus sama juga mobil-mobil yang mau nyalip, mau kenceng, itu nyalipnya yang sini apa yang sini. Nah bingungnya kayak gitu. Makanya banyak mobil tuh apa ya namanya ya, banyak mobil tuh akhirnya ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di tengah gitu. Tapi juga harus agak zigzag gitu nyalipnya. So kalau di jalur kiri kan lebih jelas ya. Kalau mau pelan di sebelah kiri, mau nyalip sebelah kanan gitu. Nah kalau di sini nih bingung nih.
Saya kalau mau pakai jalur kanan situ buat nyalip juga bahaya, kadang-kadang buat exit tol sama buat rest area kan ya. Jadi seharusnya sih logikanya nyalipnya sih yang ini, jalur yang kiri gitu. Pada mau ngambil kanan juga. Ya, ini 9:15 kita sudah exit di Cikamurang. Nggak kerasa kayak mudik, teman-teman. Nggak nyampe 2 jam kita udah nyampe di sini dari Pulau Gebang. Ada deh 2 jam. Tadi kita jam 7:15 juga lah, kurang lebih kita lepas dari Pulau Gebang. Jadi 2 jam, teman-teman. Biasanya kalau nggak mudik pun juga 2 jam nih dari Pulau Gebang ke sini. Seperti biasa untuk bis 27 Trans yang berangkat dari barat, servis makannya di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Sementara kalau kalian berangkatnya dari timur, servis makannya di rumah makan Duta 3 di Ngawi. Dan ini tampak rumah makan Taman Selera nggak rame-rame banget sih, teman-teman. Kayaknya bahkan lebih rame waktu saya ngetrip di long weekend kemarin deh. Waktu saya naik bis PO SSM tuh. Yang mana? Itu Siapa? gladiator. Iya gladiator pompong apa sih wingi ki? Dibawa ke sini. Iya lah urusan di kene kok ada rumah makan. Iya, akhirnya kita tiba, teman-teman. Saya sudah lapar, belum makan dari pagi. Ya servis makan. Ya. Oke, finish juga. Finish. Tiba juga di rumah makan Taman Selera pukul 24.08. Di sini ada unit bantuan nih, ada Hermes, ada Argus. Terus sana ada Odin, jadi lumayan rame nih, teman-teman. Di ujung sana ada 2 SSM tuh di sana. Oke, kita servis makan dulu karena aku lumayan lapar nih. Jangan lupa kalau servis makan kita bawa tiket ya, karena nanti butuh di scan QR code-nya. Terima kasih, Pak. Nah, untuk 27 Trans Eksekutif servisnya di sini, teman-teman. Kalau kalian naik yang Presiden Class, dia di dalam ruangan sana tuh, di ruangan VIP. Bedanya apa? Kalau di sana tuh kita bisa ngambil 2 lauk deh kalau nggak salah. Kalau di sini jatahnya cuma 1 lauk aja. Oke, ini dia teman-teman menu makananku hari ini. Jadi aku tadi milihnya ngambil babat. Untuk sayurnya cuma ada 1 pilihan sayangnya, cuma ada sop aja. Biasanya kan dia ada bihun atau ada mie ya. Di sini nggak ada, teman-teman. Terus ya kayak gini aja sih, teman-teman, menunya. Kita cobain ya babatnya alot apa nggak. Kadang suka alot nih. Terus tadi juga selain menu lauk ini disediakan juga semangka sebenarnya, tapi karena aku nggak terlalu suka semangka jadinya aku nggak ngambil, teman-teman. Pilihan minumnya tadi juga teh, cuman aku belum ngambil, nanti ngambilnya belakangan aja. Oke, mari kita makan, teman-teman. Mas Yogi, mantap. Maaf basah. Oke. Mari ya. Oke. Satu-satunya staff yang selalu ku kenal di sini, teman-teman, di rumah Taman Selera ya tadi tuh, Mas Yogi. Terus mangan, Pak? Tuh, belum. Sip. Udah aman. Aman, Pak. Kita ke toilet dulu sebentar, teman-teman. Oke, teman-teman, aku sudah servis makan. Untuk menu makannya cukup standar menunya Taman Selera ya. Jadi ada babat, telur bulat, terus ada ayam goreng, dan ada hati sapi tadi. Cuman minus di sayur aja, pilihan sayurnya cuma 1, teman-teman. Dan untuk harga tiket 410.000 kalau pas normal dapat servis makan kayak gini, menurutku udah oke banget sih, teman-teman. Cuman ya kali ini kan kita pergi pas mudik, ada kenaikan tuslah ya, makanya harga tiketnya tuh jadi 860.000. Wajar lah, karena PO ini butuh subsidi buat puter baliknya. Kayak misalnya bis ini hari ini ke Surabaya Malang,
besok pas balik ke Jakarta tuh kosongan teman-teman, atau bahkan mungkin penumpangnya cuma 1 atau 2. Jadi ya dibuatlah tarif TUSLA supaya mensubsidi putar baliknya gitu. Ini dia teman-teman armada kita hari ini, yaitu 27 Trans dengan sasis premium nih, Mercedes-Benz O500 RS 1836. Jadi 27 Trans cuman punya 2 unit teman-teman yang pakai 1836, yaitu Nemesis yang saya naiki hari ini sama NYX. Dua-duanya jalan sebagai kresan di rute E3 dari Bubulak ke Malang. Nah, karena bis ini pakai 1836 teman-teman, maka secara panjang bodinya itu lebih panjang dibanding sasis-sasis biasa kayak Hino RM280 atau 1626. Kalau dua sasis itu biasanya panjang bodinya itu cuman 12 meter, maka bis ini itu bisa sampai 12,8 meter. Makanya untuk kelas eksekutif kelas ini dia bisa menampung sampai 30 seat. Kalau unit-unit 27 Trans yang lain yang eksekutif pakai Hino misalnya RM280 atau Hino RK, paling cuman muat 28 teman-teman di satu unit ini. Ada juga sih yang bisa muat sampai 32 tapi lebih sempit teman-teman, nggak kayak gini lah legroomnya. Lalu untuk penilaianku untuk unit ini sejauh ini sangat nyaman, nggak gemlodak teman-teman. Paling bunyi-bunyi berisiknya itu dari kaki-kaki aja sih. Maklum lah untuk unit yang umurnya udah sekitar 2-3 tahunan udah mulai ada bunyi gemlodak sih wajar lah. Ya, setengah 10 4 menit kita berangkat teman-teman dari Taman Selera. Aku nggak tahu nomor apaan ini. Maruti ya. Apa lu tinggal di Bali? Nggak tahu. Nggak Arab, Pak. Setir kiri. Selamat pagi teman-teman, sekarang pukul 3:11 menit. Kita lagi ada di rest area kilometer 575. Dan ini waktunya bertepatan banget sama sahur. Jadi penumpang juga dipersilakan untuk sahur di sini buat istirahat juga. Tadi kita sebenarnya mau berhenti di 519. Biasanya bis 27 Trans, apalagi angkatan pagi. Kayak aku pernah naik Freya sama Vili, itu kan sorenya biasa istirahat di sana teman-teman. Cuman tadi penuh banget rest areanya, jadi kita nggak dapetan parkir teman-teman. Akhirnya milih 575A ini. Nah, rest area 575A ini biasanya buat istirahatnya Eka nih teman-teman. Biasanya Eka di sana tuh di Duta Resto servisnya. Kayaknya aku di sini mau nyari-nyari snack aja, habis itu balik ke bis lagi teman-teman, mau istirahat. So far tadi tidurku cukup nyaman. Aku dari resto sampai di sini itu aku banyak banget tidur teman-teman. Cuman kebangun-bangun dikit kayak tadi momen waktu one way-nya berakhir di Salatiga, aku juga sempat kebangun, cuman nggak sempat rekam teman-teman. Dan ini cepet banget ya, jam segini sudah nyampe sini teman-teman. Nggak berasa kayak lagi puncak mudik ini. Cepet banget loh. Ini kalau kita nggak istirahat, mungkin sekitar jam 5 itu kita sudah sampai di Surabaya teman-teman. Gokil, cepet banget. Mudik kali ini nggak kerasa ya.
4.02 kita berangkat teman-teman dari rest area 575. Dari sini Surabaya paling sekitar 2 jam lah. Kalau banter ya nggak nyampe 2 jam kita udah nyampe nih. Nah, buat kalian yang suka nanya, bisa turun di Mojokerto nggak? Bisa turun di Jombang nggak? Bisa turun di Nganjuk nggak? Nah, ini jawabannya buat kalian teman-teman. Untuk PO27 Trans sendiri, titik naik turunnya cukup fleksibel. Kalian bisa turun di sepanjang exit tol yang dilalui oleh bis ini. Untuk tiketnya bisa kalian pesan mengikuti tarif tujuan ke Surabaya atau Malang. Tergantung kalian request turun di exit tol mana, lebih dekat Surabaya atau Malang. Malah kalau kalian naik dari timur menuju ke barat, bisa request minta dijemput juga di exit tol. Saya udah beberapa kali waktu naik 27 Trans cobain dijemput di Sidoarjo. Hanya saja di trip kali ini rupanya hanya ada 1 orang aja yang request turun di Mojokerto. Ditambah saya yang request turun di Sidoarjo. Sedangkan penumpang lain akan turun di Surabaya dan Malang sesuai dengan trayeknya. Yang saya tahu sudah nggak banyak PO yang bisa request turun seperti ini. Yang udah pernah saya coba dan pasti bisa ada 27 Trans dan medali emas. Sementara PO lain seperti Juragan 99, M-Trans, dan YHTS belakangan udah gak sulit tuh, tergantung kebijakan dari kru yang lagi bertugas. Penilaian saya buat trip kali ini, naik 27 Trans memang nggak pernah kecewa sih. Tarif yang dibayarkan tuh udah sesuai dengan layanan dan fasilitas yang didapatkan. Bis dan seatnya juga nyaman sekali teman-teman. Tapi ini saya ngomonginnya kalau tarif non tuslah ya. Kalau tuslah sih memang terlihat gak worth it sih pastinya, karena harga tiket bis jadi melambung mahal. Tapi ya mau gak mau harus ada tuslah gini sih demi menutup biaya operasional PO. Untuk kenyamanan baik bis maupun seatnya menurut saya nyaman sekali sih teman-teman untuk perjalanan yang cukup jauh. Oke, kita sudah memasuki wilayah Waru nih teman-teman, dan ternyata kalau turun itu nggak di Ahmad Yani yang kantornya 27 Trans. Kalau penurunan ini rutenya tetap lewat Medaeng teman-teman. By the way sekarang jam 5.57, berarti kalau dihitung dari Pulau Gebang hitungannya cuma 11 jam lewat dikit nih. Udah include kita tadi berhenti hampir 1 jam di 575 loh. Jadi hitungannya lumayan cepet. Nggak kayak mudik beneran. Surabaya. Ayah gereplong. Orang, palaku. Aku proyek tapi san. Lapor. Wih, paketannya banyak nih. Iya. Oke, pukul 6 tepat teman-teman, kita sampai di Grab Lounge di Medaeng. Ini hitungannya kalau dari Pulau Gebang cuman 11 jam lewat sedikit. Lewat sekitar 20 menit lah. Ya sekitar 11,5 jam lah teman-teman. Gokil, cepet banget. Udah termasuk kita tadi berhenti 1 jam loh di rest area 575. Berarti hitungannya jam normal ini, nggak kayak lagi mudik teman-teman. Nah, buat kalian yang nyampe Surabaya mau naik Grab itu sebenarnya ada 2 pilihan. Bisa naik dari Grab Lounge, itu pesan pakai aplikasi, atau di sini nih, di depan sini juga banyak driver Grab yang offline, jadi nggak lewat aplikasi, tapi mereka tarifnya masih ikutin aplikasi teman-teman. Misal kalian cek di aplikasi tarif 20, ya nanti nggak usah pesan di aplikasi, langsung bayar sama mereka gitu. Tapi kalau kalian maunya lewat aplikasi, ya bisa lewat Grab Lounge tadi di depan sana. E4 tadi temanku share di ini mana, di Ngawi. Yang semalam naik bis Semeru baru itu bisnya trouble. Benerin dulu di Semarang, dia ketinggalan belakang jauh. Cakraningrat, nah Madura ini. Mana ini? Lagi selama mudik jadi satu arah di sini. One way. Biasanya cuma ada ya? Iya, biasa tuh ditutup sama polisinya. Oh iya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Aku pron itu polisi. So aku pron. Tuh lihat ini. Rokok aku pron. Biasanya kan sepeda ngeblong-ngeblong kan. Hah? Biasanya kan sepeda ngeblong-ngeblong. Ngeblong aja di motor. Oh, sebelah sini juga ada tuh patrol apa? Iya. Polisi lantas. Nih EKJB 5 Rombakan. Kelihatan banget.
bodinya nggak halus tuh, gelombang-gelombang. Wah, itu Odin. Oh, Odin. Kita duluan. Karena udah mau finish di Sidoarjo, saya mau kasih update nih teman-teman posisi Liga Alumni Saridon. Tampak posisi saya ada di paling depan. Mas Givari udah finish di Semarang sekitar pukul 3 sore. Sementara Mas Tito dan Mas Sena nampak tertinggal jauh sekitar 2-3 jam di belakang saya karena bis Semerunya sempat ada trouble kelistrikan sehingga harus berhenti cukup lama di Pul Semeru di Semarang. Sementara tim Angkatan Super Malam yaitu Mas Reza White dan Mas Rio Handoko posisinya nggak jauh di belakang Semeru. Ya maklum aja kedua bis ini jalannya malam sekali. Kalau nggak salah lepas Jakarta sekitar pukul 8-9 malam gitu. Sementara Mas Gali finish di Tulungagung kalau nggak salah sekitar pukul 10 siang deh. Ya maklum sih namanya juga Harapan Jaya teman-teman. Agak lama memang di jalan. Nama Sidoarjo ya Bu. Mari Pak. Ya. Duluan. Pak Ibu. Ya teman ke Subat bisa nggak? Buat, iya. Depannya Gor Kenaro. Dijemput apa naik Grab? Naik Grab. Oh, Gor Kenaro. Bukan. Gor Kenaro apa itu? Taman Krida, Bu. Lupa saya. Ando yo. Aku tak antar penumpang dulu. Ya, Ya. Pak, mari yo. Terima kasih yo. Siap. Nanti balik ke Suat. Nanti balik ke Siap Pak. Ya. Ada bagasi aku. Kita kabarin itu. Oh, di Suat aja. Ya gini maksudnya. Kalau di Suat itu kalau sampean telat tuh Sing bisa putih dalam. tatap terus satpam. Gitu. Pak Fani. Makasih ya. Ya Mas. Ayo Pak. (621) teman-teman, akhirnya finish juga di kota Sidoarjo. Seperti biasa kalau naik 27 Trans ini titik turunnya fleksibel, jadi bisa diandelin banget kalau kalian mau turun di exit tol sepanjang jalur yang dilewatin teman-teman. Kayak gini bisa turun di Sidoarjo, dimana sekarang PO-PO tuh banyak yang mulai nggak bisa. Kayak M-Trans itu nggak semua armada atau nggak semua kru tuh mulai menyanggupi turun kayak di Sidoarjo gini. Juragan juga udah mulai nggak bisa teman-teman, karena rata-rata dari mereka tuh masih ngejar waktu nyampe ke Malangnya gitu. Sedangkan kalau 27 Trans karena di jalannya juga banter, mereka masih nyanggupi nih turun-turun di exit tol. Dan untuk waktu tempuhnya untuk ukuran mudik ini udah nggak kerasa kayak mudik teman-teman, kayak trip reguleran aja gitu. Vibes mudiknya hilang gitu rasanya. Dan untuk kenyamanan bisnya mantep. Untuk ukuran unit yang usia berapa ya ini? Mungkin 2-3 tahunan, masih kedap, nggak banyak gemlodak, cuma ya di kaki-kaki aja sih teman-teman. Krunya juga ramah-ramah nih hari ini yang bertugas. Makanya aku betah banget duduk di depan nemenin sambil ngobrol-ngobrol. Oke, dari sini aku mau lanjut pesen Grab dulu buat pulang ke rumahku teman-teman. Sekarang kita posisi lagi ada di bundaran kota Sidoarjo. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya.